kirim ke keuskupan dan seminari tinggi. Semua sudah ada di tangan saya, nanti baru saya akan sampaikan. Dan ini sebuah masukan yang sangat objektif dari pengalaman frater berada 2 tahun di paroki Mataram. Terima kasih banyak Frater Edo. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan coba memaknai misa perutusan ini dalam konteks dialog antara Musa dan Tuhan dalam bacaan pertama. Juga dalam konteks referen Mazmur, Tuhan selalu ingat akan janjinya, dan satu kutipan kata-kata Yesus dalam Injil, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau saja boleh unboxing sedikit, atau Frater Edo ber-BPS, boleh ke sini dulu. Frater, pertanyaannya sederhana. Melihat mereka dan teman-temanmu dan para romo yang hadir pada kesempatan ini, perasaan Frater itu bagaimana? Orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Para romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Coba Anda membayangkan kalau Frater Edo itu melarikan diri atau menghilang. Apakah ada perayaan sore ini? Tidak ada SKAMI yang core, tidak ada OMK yang core, tidak ada kita melihat bagaimana frater begitu banyak bersolider dengan teman fraternya. Hanya karena Frater Edo setia pada perjalanan panggilannya, maka kita bisa menikmati momen berharga seperti ini. Maka pada tempat pertama dan utama, sebenarnya sebelum kita mengutus Frater Edo, kita perlu bersyukur karena Tuhan selalu setia pada janjinya untuk memelihara panggilan Frater Edo, dan Frater Edo juga setia dengan janjinya untuk tetap di jalan yang telah ia pilih. Kalau saja boleh unboxing sedikit, atau Frater Edo ber-BPS, boleh ke sini dulu.
Frater, pertanyaannya sederhana. Melihat mereka dan teman-temanmu dan para romo yang hadir pada kesempatan ini, perasaan Frater itu bagaimana? Ya, baik. Jadi perasaan saya sangat bahagia dan sukacita ya. Karena luar biasa cinta umat Mataram kepada panggilan seorang calon imam. Terus harapannya? Ya, harapannya ya, ini ada mic ya. Ya, harapannya pertama-tama bagi umat Mataram, saya tetap senantiasa berharap kita semua mencintai gereja ini. Gereja yang begitu besar secara fisik bangunan maupun secara umat beriman. Dan juga secara khusus bagi panggilan hidup selibat khususnya. Jadi saya berharap tetap senantiasa mendukung dan mendoakan para calon imam, calon suster, dan juga panggilan-panggilan lain. Demikian. Harapan lain, apakah Frater berharap suatu saat kalau jadi diakon mau sesekali datang melayani di sini? Oh ya, tentu mau ya. Dan apalagi setelah jadi imam? Oke, boleh. Supaya kami siapkan kasula yang lebih besar. Soalnya ukuran Frater ini double XL. Ya. Oke, terima kasih Frater. Masih ada banyak harapan Frater yang dia tulis di refleksi akhirnya sebelum dikirim ke keuskupan dan seminari tinggi. Semua sudah ada di tangan saya. Nanti baru saya akan sampaikan. Dan ini sebuah masukan yang sangat objektif dari pengalaman Frater berada 2 tahun di paroki Mataram. Terima kasih banyak Frater Edo. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan coba memaknai misa perutusan ini dalam konteks dialog antara Musa dan Tuhan dalam bacaan pertama, juga dalam konteks referen Mazmur, Tuhan selalu ingat akan janjinya, dan satu kutipan kata-kata Yesus dalam Injil, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuhan selalu setia pada janji, manusia selalu susah untuk setia pada janji. Banyak janji-janji palsu yang kemudian menciptakan PHP. Tapi Tuhan itu tidak pernah tidak setia pada janjinya. Dan itulah yang telah dia tunjukkan kepada Frater Edo, bahwa Tuhan berjanji mengirimkan dia untuk praktek pastoral di paroki Mataram dan akan menjaga dan memelihara untuk mengembalikannya melanjutkan studi di seminari tinggi di Malang. Bicara tentang Frater Top yang ada di Mataram, kita semua lebih tahu. Maka ketika saya pindah ke Mataram, satu hal yang sangat saya perhatikan adalah bagaimana memelihara Frater untuk tetap enjoy dengan panggilannya dan tetap mau menjadi imam. Maka saya panggil dia, Frater, kan sudah tahu bagaimana dulu-dulunya Frater Top di Mataram. Saya berharap Frater menjadi pemecah rekor untuk mengembalikan image paroki Mataram, bahwa umat Mataram bisa mengembalikan Frater ke seminari tinggi. Deal? Siap Romo. Orang janji sama Frater. Ulang, deal, siap Romo. Lalu sejak saat itu saya selalu mengajak dia untuk kemana-mana. Saya bisa nyetir, tapi saya pura-pura ajak dia untuk nyetirin saya. Jogging di, apa namanya di sana Frater? Mayura, pergi nge-gym di Kura-Kura, pergi beli kelapa, pergi makan soto, juga pergi ke mall. Sebenarnya saya mau kenal Frater Edo dari dekat, seperti kata bacaan pertama. Tuhan berbicara kepada Musa, kalau saya menyampaikan kepada umat Israel bahwa aku telah diutus oleh engkau, bagaimana saya mengatakan? Katakanlah, aku telah diutus oleh Sang Aku. Di sini kita mau bicara tentang personal, keakuan. Maka kalau kita mau menilai pribadi orang, Bapak Ibu, jangan menilai orang dari opini publik atau kata orang, atau yang sering disebut dengan don't judge a book by its cover.
baca dulu isinya. Saya mengenal sepintas Frater Edo, sudah mulai panggil Romo ini. Waktu di Sumbawa, saya lihat, Frater ini besar sekali, kalah lagi Romo-Romo. Saya langsung menyimpulkan pasti muka makan ini. Begitu saya pindah ke sini, saya harus lebih dekat mengenal Frater Edo, bukan dari apa kata orang, apa opini publik, tapi dari yang saya tahu. Karena saya tidak suka berbicara tentang orang dan menilai orang dari opini publik dan kata orang. Karena semua orang hampir tidak objektif menilai orang lain. Apalagi di Mataram ya, belum ketemu orangnya dia sudah bisa menilai macam sok tahu tentang orang itu. Saya saja sebelum masuk ke Mataram banyak yang sok tahu siapa itu Romo Eman. Kita pernah tinggal bersama di mana. Jadi karena itu saya mau mengenal Frater Edo untuk saya melihat bagaimana saya memelihara panggilannya. Salah satu hal yang saya perhatikan adalah bagaimana menjaga kesehatannya supaya dia tetap bugar dan tetap sehat jasmani dan rohani. Maka ketika setelah kita nge-gym, sedikit ada tutorial di sana tentang bagaimana menjaga kerampingan dan kebugaran tubuh. Maka sejak saat itu kita sepakat, Frater, kita intermittent fasting. Tidak boleh makan setelah makan malam sampai makan siang. Siap Romo. 1 tahun kita menjalankan itu. Saya baru-baru pulang cuti, saya lihat Frater sudah membias lagi. Lalu tadi saya tanya, Frater sudah tidak IF lagi. Selama liburan nih Romo kita kebas. Makanya agak membengkak. Tapi yang mau saya katakan bahwa secara pribadi saya mencintai dirinya. Dan saya ingin untuk dia menjadi Frater Edo, Diakon Edo, dan Romo Edo. Bukan Frater Edo seperti Romo Eman, atau seperti Romo Cece, atau seperti Romo Woda, atau seperti Romo Eron. Biarkan dia bertumbuh menjadi pribadinya. Atau yang sering disebut dengan be yourself. Kita menjadi imam karena Tuhan mengenal pribadi kita. Dan tidak bisa kita menyamakan supaya orang harus seperti kita menjadi imam. Tidak. Maka biarkan Frater bertumbuh sebagai Frater Edo dan menjadi imam sebagai Romo Edo. Bahwa kita hanya membantu mengarahkan ke jalan yang benar. Sehingga untuk Frater Edo pesan pertama, Frater sudah mengenal banyak Romo selama di Mataram dan di Dekanat NTB. Silakan hal yang baik dijadikan role model, kalau tidak baik jadi saja model role. Role model itu istilah orang mudanya itu seperti benchmarking. Contoh idola. Tapi model roll itu seperti kabel roll, kalau sudah tidak dipakai digulung lagi dan disimpan. Jadi kalau ada hal yang tidak berguna untuk Frater maju sebagai seorang pribadi dalam imamat, dibungkus saja, digulung, taruh lagi di dos, kalau masih ada dos yang sisa, siapa tahu ada tambahan kado nanti, kirim ke Denpasar. Jangan disimpan di hati. Yang perlu adalah apa yang baik dan berguna yang telah Frater belajar dari kami para imam, itu yang perlu dibawa untuk ke tingkat selanjutnya. Frater juga menjadi orang yang sangat beruntung. Kenapa? Ini perayaan diselimuti oleh banyak Frater. Tadi saya bersama mereka pergi makan di Ayunadi. Ada 5 orang Frater Pancasila. Saya tidak tahu kalau Frater Ian itu sudah datang. Lalu kita makan di sana. Saya kasih caption perjumpaan kita itu dengan, dulu Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir untuk meninggalkan selain kenangan tapi juga ajaran kepada para rasul pentingnya persaudaraan. Maka semoga perjamuan ini karena tidak dilakukan pada malam hari bukan menjadi perjamuan terakhir untuk kita tetap bersaudara. Makanan boleh berakhir tapi persaudaraan harus tetap bertumbuh dan dirawat. Dan ini sangat menguatkan, kenapa? Kemudian Frater Edo kan bisa belajar dari kakak-kakaknya, Frater Dani, Frater Niko, dan kemudian Frater Dede. Mereka bertiga adalah kakak-kakak kelas dari Frater Edo di Malang. Lalu saya tanya kepada mereka bertiga tadi, waktu kita duduk di situ, bagaimana Frater masih kuat? Aman Romo, harus tetap kuat. Kita masih sangat membutuhkan imam di keuskupan ini. Saya sendiri merasakan
kekurangan imam itu karena 16 tahun saya jadi imam sendiri. Susah dan sukar dapat orang. Maka kalau ada orang yang mau jadi imam, itu adalah sebuah keberuntungan. Jangan kita jatuhkan, jangan kita rusakkan, kita perlu pelihara mereka. Dan jadi imam juga bukan hal yang mudah. Selain pribadi butuh ketangguhan dan kekuatan, juga keluarga harus juga all out untuk berdoa dan ini, jaga mulut. Saya baru pulang libur dengan orang tua saya, mereka kemarin merayakan ulang tahun ke-51 perkawinan. Juga beberapa adik saya. Apa yang saya renungkan, saya bersyukur karena punya orang tua dan keluarga yang bisa jaga mulut ketika anaknya ada di panggilan. Saya selalu berpesan kepada mereka, jangan sesekali membicarakan pastor yang bertugas di sini, karena kamu punya anak pastor. Kami di tempat dimanapun, kalau kamu berbicara jelek tentang romonya, kami juga akan dibicarakan jelek oleh orang. Jadi belajar jadi orang tua dan keluarga yang tertib untuk menjaga dan merawat panggilan. Itu, jadi orang tua kaum terpanggil itu harus jaga mulut. Tidak bocor sembarang, tidak bicara sembarang, banyak berdoa. Supaya tetap teguh dan kuat. Dan biarkan dia bertumbuh sebagai seorang pribadi yang Tuhan kenal, bukan yang kita paksakan. Dan inilah yang mau disampaikan dari bacaan pertama, ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Karena Musa punya ketakutan untuk berbicara apa kepada umat Israel, tiba-tiba dia jadi pemimpin. Tuhan bilang, kamu harus berkata, akulah aku dari Sang Aku. Sang Aku itu Allah yang mengutus Musa. Dan kemudian Musa berani untuk menjalankan tugas itu karena dipercayakan oleh Allah. Kalau ada yang dengar khotbah atau renungan saya kemarin, saya kasih judul Tuhan itu panggil karena butuh. Kenapa? Dia panggil Musa karena dia butuh menyelamatkan umat Israel. Makanya dia panggil. Walaupun Musa bilang, siapakah aku? Sehingga engkau pakai untuk menjadi pemimpin, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan bilang, saya butuh kamu. Kamu orang yang pas. Jadi Bapak Ibu, orang dipanggil menjadi imam itu karena Tuhan butuh, bukan karena umat butuh. Kita bersyukur sebagai umat dikasih imam. Dan itu adalah bukti kesetiaan janji Tuhan untuk umatnya. Tuhan berjanji kepada umat Israel untuk setia mencintai mereka, menyayangi mereka. Maka ketika mereka menderita dalam perbudakan di Mesir, Tuhan mengirim Musa untuk menyelamatkan mereka. Karena Tuhan setia pada janjinya. Makanya dalam bacaan pertama kita mendengar Tuhan bilang apa? Kalau mereka tanya, katakanlah, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kakek nenek moyangmu. Saya sudah berjanji kepada kakek nenek moyangmu untuk mencintai dan menjaga bangsa Israel. Makanya sekarang saya pilih kamu. Jadi Tuhan itu menyayangi kita, makanya diberikan para imam. Semoga umat juga menyayangi imam. Jadi kita bersyukur karena Tuhan telah mempercayakan Frater Edo untuk dia di ongoing formation, untuk mengenal bagaimana menjadi seorang imam di tengah umat dalam karya pastoral selama 2 tahun di sini. Kita bersyukur karena Tuhan setia pada janjinya yang telah mengirimkan dia dan mengembalikan dia ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita semua tahu Frater Edo enjoy di sini dan dia telah menemukan banyak hal. Hal yang kemudian membuat dia berani memutuskan lanjut ke seminari tinggi. Karena dia sudah bercermin pada pengalaman menjadi seorang calon imam di Mataram. Semoga doa kita tetap menyertai dia. Karena dia juga telah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dia telah memikul kuk yang dipasang Allah untuk memformat diri menjadi seorang calon imam di Keuskupan Denpasar dengan praktek pastoral di paroki ini juga di yayasan. Itu adalah cara dia memikul kuk yang dipasang oleh Allah sambil terus belajar dari Allah, belajar dari umat, belajar dari para romo yang senior. Dan dia telah sukses melakukan itu, maka dia pantas untuk menyandang predikat, tadi saya ganggu, frater adalah frater top dengan predikat summa cum laude.
Itu di atas cum laude itu. Yang terpuji di antara yang terpuji. Kita semua siapa itu Frater Edo? Dia sangat menyayangi kita semua, tidak pilih kasih dalam bergaul, dan untuk saya yang paling penting, saya juga belajar banyak dari caranya dia merangkul dan bergaul dengan umat. Dia itu tidak pernah berhenti memperhatikan orang-orang tua usia lanjut. Selalu saja dalam kondisi bahkan kecapean sekalipun, dia bilang, Romo saya mau pergi bawa komuni untuk orang tua ini, orang tua itu. Betapa sangat loyal dan totalnya dia. Dan saya rasa ini adalah kesempatan untuk dia telah belajar, dan kita berharap harapan dalam spes non confundit, spes in Christo non confundit, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Uskup waktu misa pembukaan pintu suci. Berharap dalam Kristus tidak pernah mengecewakan, dan dalam Kristus itu sebagai alter Christi, sebagai guru dan nabi, sebagai imam agung, kita menaruh harapan supaya Frater Edo suatu saat kembali ke tempat kita sebagai Diakon Edo dan Romo Edo. Saya pernah bilang, waktu ada orang foto kita sementara doa syukur agung, saya bilang Frater harus sampai pada saat di mana Frater tidak cuma mendampingi imam, tapi Frater sendiri yang mendoakan doa syukur agung. Karena keagungan seorang pribadi menjadi imam adalah ketika dia bisa merayakan doa syukur agung, karena tidak semua orang merayakan dan melakukan doa syukur agung. Anda boleh bisa berdoa, doa apa saja, kelompok doa apa saja, tapi tidak sampai pada keagungan. Hanya imam yang bisa menyampaikan doa syukur agung. Terima kasih untuk Frater Edo, selamat melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih untuk para Romo, terima kasih untuk para suster, dan secara khusus terima kasih kepada para Frater. Frater Niko, Frater Dani, Frater Dede, juga Frater Jojo dan Frater Ian yang sedang bertumbuh dan berkembang. Belajarlah dari mereka. Untuk Frater Edo, kamu akan kembali ke kandang yang sama, Frater Dani, Frater Niko, dan Frater Dede. Tetaplah saling mendukung dan menopang seperti yang telah Anda tampakkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Untuk Frater Ian dan Frater Jojo, belajarlah banyak dari para senior, supaya tetap setia dalam panggilan, karena Tuhan dan gereja masih membutuhkan imam. Mataram masih sangat membutuhkan imam. Paroki Mataram perlu punya Romo lagi, yaitu Romo Dani yang sedang ke tingkat yang puncak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita tetap teguh dalam iman, bersatu dalam doa, saling mendukung dan mendoakan dalam panggilan hidup apapun. Semoga Tuhan memberkati.